Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Terima kasih kepada Tuan Rahim Awang yang sudah bergabung dan berlangganan di channel Ye Chen Ping Mania. Semoga dilancarkan rezekinya dan diberikan umur panjang yang penuh keberkahan. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Penguasa Istana Naga Langit bab 4491 sampai bab 4493. Meskipun Chen Ping tidak cukup kuat untuk mengalahkan orang-orang ini, apalagi beberapa dari mereka di sisi lain. Tetapi Chen Ping tahu bahwa dia masih memiliki jurus-jurus mematikan. Binatang penelan surga, kilin api kecil, busur Raja Ilahi, lonceng tato naga, dan Raja Iblis awan merah di lautan kesadarannya, ini adalah jurus-jurus mematikan Chen Ping. Gemuruh. Semua kekuatan di dalam tubuh Chen Ping mulai menyapu dari dalam keluar. Pada saat ini, aura Chen Ping mulai meroket dengan gila-gilaan. Menghadapi seorang kultivator tingkat keempat alam Mahayana, Chen Ping tidak berani menganggapnya enteng, apalagi fakta bahwa ada lebih dari satu orang lain di sisi lain. Ketika aura di dalam tubuh Chen Ping meroket ke tingkat yang menakutkan, bahkan kekosongan di sekitarnya tiba-tiba mulai terdistorsi. Situasi menatap Chen Ping dan sedikit mengernyit, ini tidak mungkin aura yang bisa dipancarkan oleh alam transisi tingkat 7, bocah ini benar-benar punya sesuatu. Setelah mengatakan itu, Situasi melangkah maju, diikuti dengan mengangkat tangannya dan menekan. Dengan celah yang hampir seluas alam, bahkan jika Chen Ping bertindak mengerikan, Situasi tidak akan takut. Ledakan. Tiba-tiba, kekosongan di atas kepala Chen Ping terbuka dan sebuah telapak tangan besar menampar ke arahnya. Telapak tangan ini menyebabkan kekosongan yang terdistorsi hampir runtuh. Menghadapi telapak tangan yang mengerikan itu, tatapan tegas melintas di mata Chen Ping saat pedang pemotong naga di tangannya diayunkan keluar. Niat pedang yang tak terhitung jumlahnya memotong sinar pedang yang melesat ke langit. Sinar pedang mengikuti telapak tangan yang mengerikan itu saat bertabrakan, langsung merobek telapak tangan itu. Chen Ping sedikit tertegun, dia tidak menyangka bahwa serangan dari alam Mahayana kelas 4 akan dipatahkan dengan mudah. Seharusnya tidak demikian. Namun, tepat saat Chen Ping membeku, sensasi berbahaya tiba-tiba menyerangnya, diikuti oleh pupil mata Chen Ping yang mengecil saat sebuah siluet tiba di depannya. Kemudian sebuah tinju datang ke arah wajah Chen Ping. Tinju ini tidak memiliki kata-kata dalam gerakannya, hanya ada kekuatan dao besar yang sederhana dan sederhana. Mata Chen Ping memadat, dan tidak mundur. Karena dia tahu bahwa saat ini bahkan jika dia mundur, dia tidak bisa bersembunyi, dan hanya bisa menjadi tangguh. Jalan sempit bertemu dengan pemberani untuk menang. Pedang tebasan naga di tangan Chen Ping menusuk. Ledakan. Chen Ping hanya merasakan tubuhnya menjadi ringan dan langsung terlempar keluar oleh kekuatan yang sangat besar. Namun, saat tubuhnya terpental ke belakang, pedang tebasan naga di tangan Chen Ping mengayunkan bunga pedang yang tak terhitung jumlahnya, menutup semua jalan. Situasi mengabaikan bunga pedang yang diayunkan Chen Ping dan menyerang Chen Ping sekali lagi. Bum bum bum. Satu bunga pedang menghantam tubuh sang tua itu, tetapi anehnya, bunga itu tidak menyebabkan kerusakan apapun padanya, dan sama sekali tidak dapat menghalangi sosok sang tua itu. Melihat cucu tua itu telah mencapai matanya, niat pedang dalam diri Chen Ping melonjak, dan pedang pemotong naga mengeluarkan raungan naga saat menusuk lurus ke arah dada cucu tua itu. Namun, cucu tua itu tidak menghindar dan membiarkan pedang naga menusuk tubuhnya. Dentang. Tubuh Situasi itu sedikit gemetar, diikuti oleh aura mengerikan yang bergetar keluar, sementara pedang pemotong naga berada beberapa inci dari dada Situasi itu, tetapi tidak dapat bergerak sedikit pun. Chen Ping mengerutkan kening, kekuatan di tubuhnya meletus sekali lagi. Pedang pemotong naga di tangannya terus mengerahkan kekuatan, tetapi dia tidak dapat menembus tubuh Situasi itu, yang membuat wajah Chen Ping menjadi sangat jelek. Kau tidak bisa menyakitiku, Situasi mencibir, lalu melancarkan pukulan untuk menghancurkan pedang pemotong naga di tangan Chen Ping.
Ketika Chen Ping melihat ini, dia buru-buru menarik pedangnya dan mundur ke belakang. Pedang Shanlong masih memiliki cacat, roh pedang Zhongli belum dipulihkan. Jika pedang Shanlong dihancurkan oleh situasi ini, maka roh pedang Zhongli akan hilang selamanya. Chen Ping tidak bisa membiarkan pedang naga rusak, jadi dia hanya bisa menarik pedangnya dan mengikuti situasi untuk menjauh. Chen Ping menatap situasi di depannya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening dalam-dalam. Orang ini terus-menerus memiliki kekuatan tinggi, dan dagingnya juga sangat kuat. Sepertinya daging orang ini juga telah ditempa berkali-kali. Aku ingin melihat, apakah tubuh jasmanimu kuat, atau apakah tubuh jasmaniku kuat. Chen Ping secara mengejutkan menyingkirkan pedang pemotong naganya, dan tubuh emasnya yang tidak dapat dihancurkan diaktifkan. Sisik emas mulai menutupi seluruh tubuh Chen Ping seolah-olah itu adalah baju besi emas. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Ketika sang tua melihat bahwa Chen Ping bahkan telah menyingkirkan pedang pemotong naga dan ingin bersaing dengan dirinya sendiri dalam hal tubuh fisik, dia tidak dapat menahan tawa dingin dan berkata, "Enak, orang tua yang melewati kesengsaraan adalah tubuh fisik yang sulit dilawan. Bagimu untuk bersaing denganku dalam hal tubuh fisik hanyalah kasus bermain dengan pedang besar di depan Dewa Guan." Wajah sang tua penuh dengan penghinaan, lalu dia melangkah maju, dan seluruh bumi bergetar. Tinju meteor. Sang tua mengikuti dengan pukulan lain yang menghantam, tetapi pukulan ini, bagaimanapun, membawa bayangan tinju yang tak terhitung jumlahnya. Setiap bayangan tinju seolah-olah itu adalah meteor yang menuju langsung ke Chen Ping. Melihat ini, Chen Ping mengatupkan giginya, dan kakinya bahkan tertanam lebih dalam di tanah. Ledakan. Tinju seperti meteor menghantam tubuh Chen Ping, dan tubuh Chen Ping terbang kembali, meninggalkan 2 selokan dalam di tanah. Dan tepat pada saat ini, sang tua tiba-tiba menghilang di tempatnya, dan dalam sekejap mata kungfu muncul di depan Chen Ping. Tinju lain dihantamkan, tinju ini seperti badai petir yang berlari, kekosongan itu hancur keluar dari lubang hitam. Chen Ping tidak memiliki sedikitpun rasa takut di matanya, yang ada hanyalah niat bertarung yang kuat. Tinju cahaya suci. Chen Ping mengepalkan tangan kanannya menjadi tinju dan cahaya keemasan meletus, diikuti dengan ayunan keluar. Ledakan. Tinju ini dihantamkan, kedua tinju saling bertemu, langsung memicu badai, turbulensi yang benar-benar muncul di kekosongan, meskipun itu hanya sekejap, seluruh kekosongan terus bergetar. Tubuh sang tua mundur dengan cepat, berhenti setelah mundur ratusan meter, sementara Chen Ping terbang mundur, menghantam tanah dengan keras, menghancurkan lubang sedalam puluhan meter. Alis sang tua sedikit berkerut, dan penghinaan terhadap Chen Ping di matanya berkurang beberapa poin. Adapun Patriark You dan Cao tua itu dan yang lainnya, yang telah menghalangi jalan keluar Chen Ping, ketika mereka melihat pemandangan ini, mereka juga dipenuhi dengan keterkejutan. Terutama Tian Luo dan Tian Sha, meskipun mereka berdua berada di peringkat kedua kekuatan alam Mahayana, tetapi melihat pertarungan tadi, jika mereka berdua melawan Chen Ping dengan pukulan tadi, mereka pasti akan terlempar keluar dari ruangan. Chen Ping menarik napas dalam-dalam, tubuhnya terbang keluar dari lubang sedalam puluhan meter itu. Meskipun dia memiliki tubuh emas yang tidak dapat dipecahkan, ditambah dengan tinju cahaya suci, celah di alam ini terlalu besar. Meskipun Chen Ping adalah tubuh sejati naga emas, dengan bakat alami yang luar biasa, dia masih merasakan celah itu saat ini. Chen Ping menggerakkan tubuhnya yang sakit, setiap sendi terasa seperti telah hancur. Tanpa tubuh emas yang tidak dapat dipecahkan ini, ditambah dengan penempaan tubuh jasmani yang dapat dilakukannya, dengan pukulan tadi, Chen Ping mungkin langsung berubah menjadi bubur. Alam Mahayana kelas 4. Sungguh hebat. Meskipun dia sendiri mampu melewati level, pada akhirnya ada batasnya. Chen Ping menatap sang tua itu, matanya semakin serius. Dia tidak tahu apakah dia harus mengungkapkan beberapa kartu trufnya atau tidak. Dan pada saat ini, Lao Shan, wajahnya juga menjadi serius. Dari ejekan di awal, hingga gravitasi saat ini, Chen Ping menggunakan kekuatannya sendiri, untuk membuat musuh sedikit melihat dirinya sendiri dengan jelas. Anak jin tidak boleh dibiarkan, atau dia pasti akan menjadi bahaya besar bagi aliansi penyegel iblis. Mata sang tua menyipit, lalu dia melangkah dan tubuhnya langsung menghilang. Ketika Chen Ping melihat ini,
kekuatan aneh tiba-tiba meletus di dalam tubuhnya. Adapun Sang Tua di kejauhan, tubuhnya seperti kilat, menuju langsung ke arah Chen Ping. Kecepatannya begitu cepat sehingga hampir menembus batas waktu dan ruang. Dengan kecepatan seperti ini, akan sangat sulit untuk menghindar dan menangkis bahkan jika seseorang berada di level yang sama dengan peringkat keempat alam Mahayana. Mata Chen Ping membulat, menatap lurus ke arah Sang Tua itu, mulutnya tidak tahu apa yang sedang diucapkannya, ketika tiba-tiba kilatan cahaya melintas di seluruh kehampaan. Sebuah kekuatan aneh menyelimuti kehampaan sejauh puluhan mil. Tubuh Sang Tua yang seperti kilat tiba-tiba terasa terkurung seolah-olah di penjara, dan gerakannya menjadi lambat. Kecepatan yang awalnya tidak terlihat oleh mata telanjang kini dapat dilihat dengan jelas. Sang Tua mengerutkan kening dan menatap ke arah Chen Ping dengan wajah penuh ketidakpercayaan. Namun, Chen Ping telah menghindar ke samping saat ini, dan tubuh Sang Tua melewati bagian depan Chen Ping. Serangan ini secara mengejutkan dihindari oleh Chen Ping. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Nah, apa yang baru saja kau lakukan? Si Tua San bertanya pada Chen Ping dengan sangat bingung. Chen Ping, di sisi lain, menyeringai dan berkata dengan nada meremehkan, "Ya tidak ada, kecepatanmu saja yang terlalu lambat, sangat lambat sampai-sampai aku tertidur." Kau? Si Tua San menjadi marah dan menyerang Chen Ping sekali lagi. Kali ini, tubuh si Tua San tiba-tiba menerobos kehampaan secara langsung, seolah-olah dia telah tiba di depan Chen Ping dalam sekejap. Namun, tepat saat si Tua San hendak menghantamkan tinjunya ke Chen Ping, sebuah kekuatan aneh tiba-tiba menyapu dirinya sekali lagi, melilit tubuhnya dan menyebabkan gerakannya melambat. Dia melihat Chen Ping, dengan seringai di wajahnya, menghindar lebih banyak dari depannya. "Sial, aku tidak percaya." Isiak Tua San sangat marah. Tanpa henti sedikit pun, dia berbalik dan menyerbu dengan pukulan lain. Sebuah sosok muncul, Sang Tua ini tiba-tiba berubah menjadi sosok yang tak terhitung jumlahnya dan mengepung Chen Ping. Tidak peduli di mana Chen Ping bersembunyi, dia tampaknya diselimuti oleh tinju Sang Tua ini. Melihat ini, Chen Ping menyeka segenggam darah dari sudut mulutnya, dan kekuatan aneh di dalam tubuhnya meletus sekali lagi, dan kemudian alih-alih mundur, dia maju, dan bahkan mengikuti Sang Tua itu untuk menggosok bahunya sekali lagi. Di tengah-tengah sosok yang tak terhitung jumlahnya, Chen Ping menemukan celah dan dengan mudah menghindarinya. Meskipun dia telah menghindari serangan Sang Tua, wajah Chen Ping juga menjadi pucat. Baru saja, Chen Ping telah melakukan Time Origin, yang mampu mengendalikan waktu dalam rentang tertentu. Hanya saja melakukan Time Origin terlalu melelahkan, Chen Ping tidak dapat melakukannya satu demi satu. "Sang Tua, anak ini mengendalikan Time Origin. Kamu harus berhati-hati." Pada saat ini, Cao Tua berteriak dan mengingatkan Sang Tua. "Time Origin?" Sang Tua menunjukkan keterkejutan dan menatap Chen Ping dengan tidak percaya. Bagaimana bisa kau? Bagaimana bisa kau, seorang kultivator minor tingkat 7 alam transisi, mengendalikan asal waktu? Itu terlalu tidak masuk akal." Sang Tua tidak percaya bahwa seorang kultivator minor alam transisi mampu mengendalikan asal waktu. Kita harus tahu bahwa seorang kultivator alam Mahayana mungkin dapat mengendalikan asal waktu, dan Chen Ping hanyalah seorang kultivator alam transisi. Baru saja, Chen Ping dan juga menggunakan kekuatan asal waktu 3 kali berturut-turut. Itu benar-benar tidak masuk akal. Ada banyak hal yang luar biasa. Aku masih memiliki banyak cara yang tidak kugunakan. Kalau tidak, kau pasti sudah menjadi mayat sejak lama, kata Chen Ping dengan pura-pura santai. Sebenarnya, Chen Ping hanya menakut-nakuti Sang Tua itu. Sekarang dia tidak punya cara untuk menggunakan kekuatan asal waktu. Akan lebih baik jika dia bisa menakut-nakuti orang ini. Bahkan jika dia tidak bisa membuatnya takut, dia masih bisa membuat Sang Tua ini takut, sehingga Chen Ping bisa memiliki keuntungan psikologis selama pertempuran. Siapa yang kau takuti? Bahkan jika kau memiliki asal waktu, jika aku membunuhmu, itu akan menjadi segenggam tanah. Sang Tua sama sekali tidak tertipu dan sekali lagi menghilang ke dalam aliran cahaya. Melihat ini, Chen Ping tidak berani berada di bawah ilusi apapun. Pedang pemotong naga sekali lagi dikorbankan, disertai dengan kedipan kristal naga di depan dadanya. Cahaya keemasan meletus di belakang Chen Ping, dan kemudian naga emas perlahan muncul.
Chen Ping menebas dengan pedangnya, dan di sekitar pedang, naga emas mengelilinginya, memancarkan ledakan raungan naga. Bahkan kristal naga hijau cenobitik di tubuh Chen Ping tiba-tiba memancarkan cahaya berwarna darah, dan siluet naga hijau melayang di atas kepala Chen Ping. Melihat pemandangan ini, Patriark You dan yang lainnya langsung tercengang. Bagaimana situasinya? Bagaimana mungkin anak ini bisa mengeluarkan dua aura naga? Sial, bahkan jika anak ini adalah keturunan naga, tidak mungkin baginya untuk mengeluarkan dua aura naga? Patriark You dan Ol Chao semuanya terkejut. Tidak mungkin Chen Ping ini lahir dari perkawinan naga emas dan naga hijau, kan? Tian Luo menjelaskan dengan heran. Begitu kata-kata Tian Luo keluar dari mulutnya, tiga pasang mata yang tampak bodoh langsung menatapnya. Patriark You, Ol Chao, dan Heavenly Fury itu. Ketiga orang itu menatap Tian Luo seolah-olah mereka sedang melihat hantu. Merasakan tatapan ketiga orang itu, Tian Luo tiba-tiba menunjukkan rasa malu dan hanya bisa menundukkan kepalanya. Jika kamu tidak bisa menggunakan otakmu, sumbangkan saja. Bagaimana kamu bisa mengatakan kata-kata bodoh seperti itu? Patriark You menegur Tian Luo. Bersambung.